Saya membaca di kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi ngendika mengutip pernyataan Imam Syafi'i, di dalam madhab kami, kata beliau, kata Imam Syafi'i yang dikutip oleh Imam Nawawi, pada saat malam Jumat disunnahkan membaca surat Al-Kahfi, bukan surat Yasin. Itu iya, kutipan beliau bilang gitu. Saya cuma ngutip loh. Ya, gimana? Di sana tadi itu udah lama atau belum? Oh, udah lama itu, bukunya udah lama, udah berabad-abad yang lalu. Ya. Jadi beliau berkata, jadi ini jelas ulama mazhab Syafi'i. Imam Nawawi itu termasuk tokoh kedua di dalam mazhab Syafi'i. Maksud saya yang banyak dikenal. Jadi termasuk tokoh yang banyak dikenal di dalam mazhab Syafi'i. Itu diantaranya adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi menyebutkan di Al-Adhkarnya mengutip pernyataan Imam Syafi'i bahwa di dalam mazhab kami pada malam Jumat itu membaca surat Al-Kahfi, bukan surat Yasin. Nah, maka nyuwun sewu, yang dianjurkan surat Al-Kahfi. Hari Jumat boleh, malam Jumat boleh. Nah, orang rampung dicicil ya oleh. Nah, ya, bar maghrib, nah, ya dicicil. Entuk sithik bareng isya cicil meneh. Nah, bar subuh cicil meneh, sak durunge jemuah. Nah, rampung ya toh. Ya. Ya, jadi kalau rampungnya Sabtu itu ya Jumatnya sudah baca Al-Kahfi tapi belum selesai. Maka kalau kita mau melakukan amal, sempurnakanlah. Innallaha habba idza amila ahadukum ayyutqinahu. Nah, Allah itu suka kalau kalian beramal mengitqonkannya, menyempurnakannya. Jadi surat Al-Kahfi di hari Jumat ternyata mengentuk 10 ayat. Nah, bar kuwi setuling rampungke. Setu ya entuk 10 meneh. Ya. Tekan Jumat meneh urung rampung. Ya. Meskipun harus kita akui membaca Al-Qur'an ini setiap saat tetap berpahala. Tetapi kalau untuk mendapatkan sunnah Al-Kahfi tadi ya dirampungke. Nah, jadi bukan 10 ayat terus rampung. Baik, Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, al-iktsar minas salati wassalam ala Rasulillah. Memperbanyak salawat dan salam untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang memperbanyak salawat dan salam untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngendika, "Aktsiru alayya minas shalah." Perbanyaklah untukku salawat yaumal jum'ah pada hari Jumat, utawa lailatul jum'ah pada malam Jumat. Nah, faman fa'ala dzalika, sing sapa wong melakukan itu, maka Nabi menjadi saksi dan syafaat pada hari kiamat. Jadi di antara sebab mendapat syafaat Nabi menika memperbanyak sholawat. Nah, sholawat Nabi itu pahalanya besar, pahalanya banyak. Antara lain niku wau salah satu cara menggapai syafaat Nabi, perbanyak mengucap sholawat. Napa melih? Sallallahu alaihi bi asyara. Allah numurnaken rahmat maghfirah 10 kali lipat. Apalagi waru fi'alahu asyru darajat. Derajatnya diangkat 10 derajat. Apalagi wahuttat anhu asyru khotoyat. Dihapus baginya 10 dosa. Jadi ada banyak keutamaan sholawat. Sholawat yang dimaksud ucapan seperti sholawat Allahumma salli ala Muhammad, atau sholawat sallallahu alaihi wasallam, atau sholawat di dalam sholat. Maka itu keutamaannya banyak. Jadi sholawat yang dimaksud bukan sholawat syair-syair modern, bukan. Kalau syair-syair modern itu ya hukumnya hukum syair saja, bukan merupakan sholawat yang dituntunkan untuk ibadah. Sholawat yang paling sederhana apa? Ya tadi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya memang tuntunannya begitu, tidak ada yang aneh-aneh. Kalau yang aneh-aneh itu kan
itu syair yang dibuat bukan merupakan bagian dari fi'liyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan pula sahabat Rasulullah. Sehingga amalkan saja yang diajarkan oleh Nabi, yang diamalkan oleh sahabat, simple, mudah, sederhana, tidak usah repot-repot, dan tidak perlu pakai iringan musik. Jadi tidak perlu pakai iringan musik. Bacalah salawat dan tidak perlu keras-keras, tidak perlu pakai pengeras suara, cukup dibaca sir sendiri, diperbanyak boleh. Jumlahnya berapa? Sak kesele, secapeknya boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad boleh. Tapi kalau kemudian pakai iringan, apalagi yang tidak maknanya itu nyun sewu, yang berlebih-lebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sebaiknya kita tidak beribadah dengan cara tersebut. Ini tidak beribadah dengan lafaz-lafaz syair yang berlebih-lebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi sampun ngendika, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana berlebih-lebihannya Isa ibn Maryam. Orang-orang Nasrani kepada Isa ibn Maryam, kata Nabi seperti itu. Nah, maka kalau demikian kita tidak berlebih-lebihan. Jadi kepada Nabi ya kita sikapi Nabi ini sebagai hamba dan utusan Allah. Jangan sampai kemudian mengucapkan, membuat syair-syair yang kemudian disebut sholawat, sementara lafadznya kemudian ghulu, berlebih-lebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, al-ikthar minat doa, perbanyak doa pada hari Jumat. Silahkan perbanyak doa, karena memang di hari Jumat meningkau ada waktu yang mustajab. Jadi ada waktu yang mustajab ketika kita meminta, yas'alullaha azza wa jalla fiha khairan illa a'tahu iyyah. Jadi kalau kita minta kebaikan, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Nah, para ulama beda pendapat mengenai masalah kapan waktu yang mustajab itu. Ada yang menyebut habis asar, ada yang menyebut sebelum imam naik mimbar, ada yang berpendapat di antara dua khutbah. Gunakanlah waktu-waktu itu untuk berdoa. Kalau hari-hari biasa waktu yang mustajab misalnya di antara dua adzan, antarane adzan lan iqomah, itu waktu engkang mustajab, maka gunakanlah untuk berdoa, dan berdoa pada saat itu boleh mengangkat kedua tangan. Baik, Bapak Ibu engkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, menika terkait amaliyah-amaliyah yang bisa kita lakukan pada saat hari Jumat. Ada sunnah lain misalnya di hari Jumat, apa itu? Pada saat waktu subuh bisa membaca ayat-ayat sajdah. Jadi bisa baca ayat-ayat sajdah seperti Alif Lam Mim sajdah, atau surat yang pendek misalnya Al-Insyiqaq, atau surat Al-Alaq misalnya. Jadi bisa diamalkan Alif Lam Mim sajdah. Kemudian yang kedua Al-Insan. Jadi sunnahnya Alif Lam Mim sajdah, kemudian surat Al-Insan. Tapi kalau orang kita kayaknya tidak kuat itu. Nah, itu sambat makmum, swim nih mami gitu kan. Iso dititani pendak Jumat pagi pindah masjid wae. Nah, lama. Nah. Ya, maka kalau mau ngamalkan ya yang pendek aja, surat Al-Alaq atau surat Al-Insyiqaq. Nah, lalu kemudian sujud tilawah. Sujud tilawah ini disunnahkan di luar maupun di dalam sholat. Jadi di luar sholat sunnah sujud tilawah, di dalam sholat ugi sunnah sujud tilawah. Bagaimana caranya? Kalau dalam sholat itu membaca takbir. Jadi sampai ayat sajdah baca takbir Allahu Akbar, maka seluruh makmum ikut imam sujud. Nah, ya. Jadi kalau di kalangan awam kasih tahu dulu, Bapak, Ibu, nanti kita akan sujud tilawah. Nah,
Kalau nggak dikasih tahu kaget kok. Lu kok delosor. Nah, padahal sujud dibilang delosor. Nah, karena tidak dikasih tahu kaget. Dikasih tahu saja bingung. Saya pernah ngimami di satu tempat. Saya pun matur, Bapak, Ibu mengke sujud tilawah nggih? Nggih. Nah, pikir saya wes dong iki. Begitu saya Allahu Akbar sujud tilawah, ternyata ada yang grup-grup, ada yang sujud, ada yang subhanallah, ada yang ruku. Lu kok beda-beda, tidak sedikit yang subhanallah, subhanallah. Wah, saya pikiran jadi kacau juga itu. Mau semuni, oke? Kok bahasanya jadi macam-macam, ono sing sujud, ono sing ruku, ono sing subhanallah. Ya, itu sungguh-sungguh terjadi. Nah, padahal tadi saya sudah bilang nanti sujud tilawah. Bagaimana kalau tidak bilang? Nah, lebih lebih parah lagi. Baik. Nggih. Pas sholat ini. Jadi ini sujud tilawah itu bisa di dalam maupun di luar sholat. Jadi jangan bisa baca di rakaat pertama misalnya sampai ayat sajdah lalu takbir. Misalnya kalau surat Al-Alaq misalnya sampai kata-kata la tuti'hu wasjud waqtarib. Allahu Akbar, sujud bukan ruku. Terus Allahu Akbar, berdiri lagi untuk tumakninah atau nambah surat lain. Harus nambah oleh tumakninah tok juga boleh. Nah, tapi besok diprakteknya kasih tahu loh Pak. Jangan praktek karena tidak dikasih tahu. Ya. Nah itu sudah baca Al-Quran. Oh ya. Ya, itu bisa. Itu tidak harus hari Jumat ya. Sujud tilawah itu kapan saja boleh. Yang penting sholatnya sholat jahar. Tidak diizinkan sholat sujud tilawah di sholat sir. Duhur misalnya, jangan baca Iqra Allahu Akbar. Makmumnya subhanallah, subhanallah. Jadi ini dalam sholat yang nyuwun sewu dibaca seru, dibaca keras. Kalau dibaca lirih, zuhur asar tidak disarankan sujud tilawah. Bingung makmumnya, ngopo iki mau? Kok ngerti-ngerti? Sujud subhanallah kok imamnya ndablek. Ya, ada gambar sajadah. Di luar sholat juga begitu. Jangan lagi baca, niku disunahkan sujud. Bagi yang mendengar, jika yang membaca sujud, yang mendengar sunnah sujud. Jika yang membaca tidak sujud, yang mendengar tidak sunnah sujud. Jadi patokannya yang membaca. Itu kalau di luar sholat. Sudah Pak. Oh, sudah nggih? Oke. Termasuk pada saat ceramah seperti ini. Pas ceramah seperti ini atau lagi khotib Jumat, itu nyuwun sewu dulu sahabat Umar itu pada saat khutbah membaca ayat sajdah. Piyambakipun tumurun saking mimbar lajeng sujud tilawah. Maka para sahabat niku semua sujud tilawah pada saat mendengarkan khutbah ikut sujud. Itu nek nane dhewe iso imame sujud tok makmume ora ono sing sujud tinggal turu. Hari Jumat toh begitu baca ayat sajdah pas khotib itu khutbah lalu baca ayat sajdah. Begitu Allahu Akbar turun ke mimbar sujud. Yang lainnya mungkin bengong ngopo pandang sholat. Ya? Ya menghadap kiblat. Atau bisa jadi tadi makmumnya yang lain tidak sadar ngapain ini. Baik. Atau dikira ini imamnya ngopo ya. Baik. Itu nyun sewu salah satu sunnah yang bisa dikerjakan pada Jumat bagi membaca Alif Lam Mim sajdah sama surat Al-Insan. Kalau enggak ya surat yang lain yang lebih pendek sesuai dengan kemampuan.